Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara seniman Butet Kertarejasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pagelaran teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas tersebut. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik ataupun atribut pasangan capres-cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Polisi siang tadi merespon pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan, polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Tertulis kepada polisi. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarejasa, ini ada tanggapan nggak Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Membahas soal dugaan adanya intimidasi dari polisi saat pertunjukan teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, kita sudah bersama dengan budayawan Butet Kertarejasa dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dan kami juga sudah mencoba mengundang dari Polri, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Mas Butet. Baik, kami akan coba kembali menghubungi Mas Butet dan kita ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, melihat kondisi ini, Kompolnas sudah tahu belum sih ada dugaan intimidasi terhadap seniman dari anggota Polri? Baik, terima kasih Cynthia. Selamat sore, selamat petang. Kompolnas setelah adanya pemberitaan itu kami lakukan pemantauan dengan mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ditengarai bisa berhimpitan kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Maka kami beberapa waktu lalu sudah menyampaikan agar nanti bisa melihat jernih dan objektif kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan. Apakah kegiatan kemarin itu masuk dalam kategori perizinan, ini kami sedang telaah. Hanya tentu sementara data yang kami dapatkan, sementara ini pihak kepolisian terutama Polsek Menteng memang telah berkoordinasi dengan pihak gedung Taman Ismail Marzuki, berbagai macam kegiatan-kegiatan sebelum pun masa kampanye. Pihak kepolisian itu sudah memiliki informasi dan data karena itu bagian dari kegiatan masyarakat, pertunjukan-pertunjukan yang perlu diketahui ya, tentu kan ada kehadiran masyarakat. Hanya apakah kegiatan di dalam gedung teater ini merupakan rezim perizinan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan itu. Ya. Kalau perizinan itu ada masa minimal 300 lah katakan itu. Ini kami sedang telaah, kami sedang kumpulkan. Pihak Polri sendiri. Baik, Pak Yusuf, kita coba dengarkan, sudah tersambung kembali Mas Butet Kertarejasa untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kronologis saat tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Boleh langsung diceritakan kepada kami kronologi Anda disuruh meminta menandatanganinya itu seperti apa dan surat apa yang Anda tandatangani? Mas Butet. Selamat sore Mas Butet Kertarejasa.
Ya, tampaknya masih terkendala audio dengan Butet Kartarejasa, budayawan, yang memang kemarin mengaku diminta untuk menandatangani suatu surat sebelum pertunjukan. Pak Yusuf, ini kan kalau tadi Anda menyebutnya perihal soal izin, tapi kalau kita dengarkan statement Butet Kartarejasa sebelum tampil, beliau diminta untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak akan melontarkan unsur-unsur yang berbau politik. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Sementara ini Kompolnas sudah melihat dan mendengarkan ada respon dari Kadif Humas Polri. Kalau memang indikasi-indikasi ada ke sana, tentu pihak Polri sudah terbuka untuk menerima laporan. Itu sementara. Oke. Yang kedua, kami Kompolnas terutama dalam hal peristiwa yang di Taman Ismail Marzuki yang dialami oleh Pak Butet ini, tentu kami akan telaah informasi dan datanya kami kumpulkan. Apakah kehadiran adanya oknum personil Polsek Menteng itu dalam rangka kaitan permintaan izin atau apa? Ini Oke. Tapi gini Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri melihatnya apakah boleh seorang anggota polisi melampirkan surat untuk ditandatangani bermaterai? Ini tentu kita lihat SOP dan kebijakan, perkembangan kebijakan terakhir kaitannya dengan masa kampanye pemilu 2024 ini, apakah ada seperti itu? Oke, baik. Kita coba kembali menghubungi. Kita ingin pastikan apakah ini sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada. Oke. Nah, itu. Baik, coba kita tanyakan ke Butet Kartarejasa apa yang terjadi di tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Ya, sudah cukup sore. Jelas mendengar suara kami? Jelas. Baik, Mas Butet boleh diceritakan kepada kami seperti apa sih kronologi Anda diminta untuk menandatangani surat pernyataan dan apa sebenarnya isi surat tersebut? Ya, intinya beberapa minggu sebelum kami melaksanakan pementasan itu, baru kali ini kami harus menandatangani satu pernyataan bahwa saya harus berkomitmen pertunjukan saya tidak ada unsur politik, tidak boleh sebagai alat kampanye, tidak boleh ada tanda gambar dan seterusnya. Memang tidak ada tanda gambar, tidak untuk kampanye, tapi bahwa tidak boleh bicara politik itu satu hal yang ganjil. Karena sejak reformasi 98 sudah tidak ada lagi itu kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita mau pentas, apalagi pentas di tempat seni kayak tim, itu seharusnya cuma kasih pemberitahuan saja. Tapi ya sudah, saya menandatangani itu sebagai kelengkapan administrasi pementasan kami kemarin. Aneh untuk saya. Oke, Mas Butet, tapi dari setelah Anda menandatangani surat pernyataan tersebut, artinya dialog ataupun pementasan ada yang berubah? Terpaksa berubah? Enggak, tidak ada sama sekali. Saya tetap main seperti biasanya. Ya artinya kalau memang saya dianggap tidak punya komitmen, ya silakan ditangkap saja. Karena saya merasa tidak melanggar hukum. Ada tidak diinformasikan dari pihak kepolisian yang datang saat itu? Kenapa meminta Anda untuk menandatangani surat komitmen? Ya katanya ini aturan yang baru. Dari? Jadi saya harus tanda tangan. Ya udah saya tanda tangani. Lalu ada itu dia seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kali ya. Lalu pada hari pementasan memang ada beberapa polisi yang datang menemui panitia, lalu saya dilaporin. Ada itu Pak Butet dicari polisi, wah saya udah pakai kostum, sudah mau pentas. Lalu ditemui sama staf saya lah. Ada berapa anggota polisi yang tiba di situ? Ya saya nggak tahu persisnya, itu kan buah saya yang tahu. Oke, jadi artinya selama pementasan anggota polisi juga berjaga di sana? Ya saya nggak tahu, kurang kerjaan saya ngamatin polisi. Oke, Mas Butet, kalau Anda melihat ini ada yang janggal tidak sih? Kalau ini kan jelas. katanya kan ini sudah pementasan yang ke-41 kali ya kalau tidak salah ya? Ya jelas janggal. Sejak 98 itu, dulu itu kalau izin sampai ke instrumen militer, sekarang itu udah nggak ada, jadi nggak ada.
ini benar-benar ganjil. Apalagi untuk pertunjukan serial program Indonesia Kita, ini sudah edisi ke-41 sejak tahun 2011 dan tidak pernah ada. Saya harus menandatangani pernyataan berkomitmen tidak bicara politik. Lah pertunjukan panggung kami itu isinya parodi satir. Kawan-kawan pelaku ibadah kebudayaan bersama kami di program Indonesia Kita ya sangat tahu bagaimana kami menarasikan masalah-masalah sosial politik yang terjadi di negeri ini. Oke, Mas Butet, boleh diceritakan suratnya itu dalam bentuk apa dan poin-poin dalam surat tersebut itu isinya apa? Lalu siapa yang Anda diminta menandatangani? Surat itu atas nama siapa? Ya atas nama kepolisian, saya nggak tahu Polres Jakarta Metro, Jakarta atau kecamatan mana tingkat polsek, saya nggak detailnya, itu staf saya yang tahu, cuma dia minta izin saya ini ditandatangani Pak Butet. Ya tanda tangani dong, saya yang bertanggung jawab, tanda tangani. Suratnya bermaterai? Saya tanda tangan digital karena saya waktu itu posisi di Jogja, kan yang ngurusin kawan-kawan di admin yang ngurusin perizinan. Baik Mas Butet dan juga Pak Yusuf, kita akan kembali membahas terkait hal ini. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Budayawan Butet Kertarejasa diduga mengalami intimidasi saat mengadakan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu. Saya masih bersama Butet Kertarejasa dan juga Yusuf Warsim dari Komisioner Kompolnas. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini kan tanda tangannya ternyata bukan hanya sekedar izin, tapi ada isi yang diminta untuk komitmen. Bagaimana menurut Anda? Terkait dengan permintaan itu, kalau tadi saya simak ya, artinya jauh sebelum hari H tanggal 1 Desember itu ya, kira-kira seperti itu ya. Memang ini terkait dengan kegiatan masyarakat di beberapa tempat gedung-gedung perhotelan itu ada yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sehingga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu ada keramaian, memang mereka itu selalu diminta untuk memberitahukan. Nah, artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari rentang waktu sebelum hari H itu sementara ini bisa dipahami bahwa itu sebenarnya menjalankan SOP lah, katakanlah itu ada pemberitahuan kegiatan. Cuman tadi dari penjelasan Kang Butet tadi itu kami menggarisbawahi kalau itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik. Nah, kalau politik umum itu tentu masih patut-patut saja, tapi kalau itu terkait dengan politik pemilu 2024 tentu karena ini situasinya dalam masa kampanye ya memang patut dipahami apa yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Jadi menurut Kompolnas ini merupakan hal yang wajar seperti itu? Kalau itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik secara umum, politik itu kan luas gitu, harus ada spesifikasinya. Tentu ini yang kami garis bawahi, kami catat, nanti kita lakukan permintaan klarifikasi. Tapi kalau itu kaitannya dengan politik pemilu, kampanye 2024 itu tentu apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian patut kita pahami karena sedang masa kampanye pada saat ini. Memang kegiatan-kegiatan ke masyarakat yang mengerahkan masyarakat itu memang berhimpitan gitu. Itu tentu perlu kejernihan dan objektivitas melihat persoalan ini. Kami akan lakukan permintaan klarifikasi. Baik. Saya kembali ke Mas Butet. Mas Butet, ini kan penyelenggaraannya sudah ke-41 kali. Dari acara-acara sebelumnya, apakah Anda pernah mengalami hal yang sama ataupun isi dari penyelenggaraan acara itu memiliki tema yang berbeda? Tidak pernah ada tambahan redaksional di dalam surat yang menyertai izin. Baru kali ini. Selama ini ya biasa-biasa saja. Dan tema politik, satir politik, parodi itu memang bagian dari sering kami tampilkan di dalam percandaan kami di dalam lakon itu. Baru kali ini ada tambahan redaksional itu bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara politik. Ini loh yang aneh. Oke, Mas Butet saat menandatangani itu
merasa terpaksa tidak atau ada ancaman tidak jika tidak menandatangani akan mendapatkan hal tertentu atau tidak boleh dilangsungkan acara tersebut? Oh, saya enteng-enteng aja. Disuruh tanda tangan sebagai prosedur administrasi, saya tanda tangani. Kalau memang nanti misalnya di dalam pertunjukan itu saya terbukti misalnya bicara politik, lalu polisi mau nangkap atau membubarkan pertunjukan itu, ya biarlah itu menjadi fakta publik bahwa ada ketidakberesan di jagat demokrasi Indonesia. Oke. Saya main aja. Oke, Mas Butet, ini sekali lagi Anda menyebut ini pertama kalinya yang Anda alami. Anda merasa diintimidasi? Saya itu santai, Mbak. Udah imun sejak zaman Orde Baru diperlakukan begini, santai aja. Jadi Anda pernah mengalaminya saat itu di zaman Orde Baru dan kembali Ya, mengalaminya saat ini? Sering, kalau dulu bukan polisi, itu tentara dulu. Oke, Mas Butet, ini kan pihak kepolisian menyebut jika ada yang merasa diintimidasi, silahkan laporkan. Apakah Anda akan melakukan jalur itu? Kurang kerjaan, sia-sia untuk saya. Yang penting saya itu cuma menceritakan fakta publik. Faktanya seperti ini, lalu masyarakat yang menilai. Loh, kok ada fakta seperti itu? Itu aja. Oke, Pak Yusuf, Mas Butet menyebut bahwa penyelenggaraan, pementasan, berbau satir, parodi budaya politik itu biasa dilakukan oleh budayawan. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Apakah yang ditandatangani oleh Mas Butet ini suatu hal yang di luar kewajaran? Ya, sementara dalam kelaziman, kalau kita pahamin, di sini kan kegiatannya ada dua hal yang bertanggung jawab sebenarnya. Ada dua pihak, satu pihak gedung ya, pihak gedung, manajemen, itu bagaimanapun kalau kita lihat data komunikasinya pasti ada koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kepolisian sebagaimana kelazimnya pasti melakukan koordinasi dan pemantauan karena itu tempat pertunjukan. Yang kedua, khusus terkait dengan pertanggungjawaban materi cerita pementasan ini, pertunjukan Kang Butet ini ya, itu yang tadi yang kami sudah menggarisbawahi, itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan pihak Polri akan dapat bisa menjelaskan lebih objektif dan proporsional. Sebenarnya apa yang sedang dialami oleh Kang Butet ini, itu nanti kita harap. Mas Butet, tadi ada cuplikan yang menyebutkan saat Anda menceritakan kepada para tamu bahwa diminta untuk menandatangani suatu komitmen dan Anda juga sempat menyinggung soal selamat datang Orde Baru. Ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikankah? Iya, ini satu pengulangan dari era masa lalu ketika kebebasan berekspresi dihambat. Saya itu justru ingin mengajukan satu pemikiran dalam politik perizinan. Pertama, kalau kesenian itu tampil di tempat seni, seperti Taman Ismail Marzuki, Taman Budaya, komunitas-komunitas seni, itu seharusnya tidak perlu izin. Cukup pemberitahuan saja. Kesenian yang harus minta izin kepada polisi adalah jika kesenian itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Disitulah polisi wajib berperan untuk mengantisipasi ketertiban umum, bukan pada aspek konten keseniannya. Kan kawan-kawan kita di kepolisian, di Akpol kan tidak diajarin mereview kesenian, menganalisa seni. Itu ada ahlinya tersendiri. Jadi kita berbagi tugas. Polisi tugasnya menjaga ketertiban umum, bukan mereview dan menilai produk seni. Apalagi mainnya di tempat seni, kayak Taman Ismail Marzuki. Itu kan sudah punya izin permanen. Cukup kami memberikan pemberitahuan saja. Itu ideal. Artinya kebebasan berekspresi para seniman dan budayawan, seperti yang Anda sebutkan tadi, merasa terganggu saat ini? Ya, kalau harus menandatangani kontennya tidak boleh, saya harus punya komitmen tidak bicara politik, itu kan konten produk seninya, bukan ketertiban umum. Tidak ada gangguan apapun, penonton ketawa-ketawa menikmati pertunjukan, kok pagi-pagi sudah ada semacam paranoid lalu saya harus menandatangani seperti itu. Kan ini bukan demokrasi, itu menghambat kebebasan berekspresi. Menurut Anda siapa pihak yang paranoid yang Anda sebutkan tadi?
yang meminta saya harus membuat pernyataan itu. Kepolisian kah? Silakan ditafsir. Jika memang kebebasan berekspresi budayawan ini merasa diganggu, apakah akan ada pertemuan dengan para budayawan atau seniman agar kedepannya nanti tidak akan terjadi hal serupa? Oh iya, kemarin siang kawan-kawan dari Akademi Jakarta sudah menyampaikan pernyataan yang kurang lebih sama. Lalu hari ini saya juga sudah mulai diskusi dengan Dirjen Kebudayaan, karena dalam pasal-pasal di Direktorat Kebudayaan itu sudah jelas diatur kebebasan ekspresi itu mutlak. Amanat dari Kongres Kebudayaan itu membebaskan seluruh rakyat Indonesia bebas mengekspresikan, mengartikulasikan pikirannya dengan bahasa kesenian, bahasa kebudayaan. Dijamin undang-undang itu. Oke, jadi sekali lagi kami ingin menegaskan, apakah Anda akan melaporkan ke pihak kepolisian? Tidak. Meskipun Anda merasa terganggu, proyek seni Anda terganggu? Kita cukup membuat pernyataan-pernyataan untuk menjaga akal sehat kita. Saya nggak mau dalam urusan-urusan yang laporan, saya tidak merasa apa-apa kok. Saya cuma ingin mendapatkan hak kami sebagai warga negara, bebas beropini, bebas berekspresi, bebas mengartikulasikan pikiran dengan bahasa kesenian kami. Pak Yusuf, Mas Butet menyebut kebebasan berekspresi budayawan dan juga seniman terganggu. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Dalam pantauan Kompolnas, Polri malah turut mendorong kebebasan berekspresi itu. Tapi kan diminta tanda tangan. Beberapa waktu lalu kan ada lomba mural, ada lomba Oke, kita tidak bicara soal beberapa waktu lalu saat ini, tapi kita bicara di tanggal 1 Desember di Taman Ismail Marzuki. Apa yang disampaikan oleh Kang Butet itu, saya sudah memahaminya adalah pada saat ini itu bagian dari kebebasan beliau menyampaikan pendapatnya. Tadi yang bersangkutan tidak ingin membuat laporan, tapi kita sudah memahami apa yang dimaksud oleh Kang Butet, maka kami sudah mencatatnya. Kami akan telaah dan mengkoordinasikan dan mengklarifikasi kepada pihak Polri apakah ada persoalan komunikasi yang personil yang pada saat itu berkomunikasi dengan Kang Butet menjelaskan ketentuan yang ada itu seperti apa, apakah pemahamannya memang benar-benar tepat, ini yang tentu akan kami lakukan, Cynthia. Baik, artinya akan dikoordinasikan lebih lanjut. Mas Butet, terakhir, kedepannya bagaimana Anda akan melakukan karya-karya seni lainnya? Apakah akan berbeda atau justru akan lebih satir lagi? Dan bagaimana menanggapi sikap dari kepolisian saat ini? Ya tetap kami kalau memang ada jadwalnya, ada duitnya ya pentas lah. Pentas seperti biasanya. Saya merasa tidak akan mengubah saya dan teman-teman. Kami sudah mempunyai satu pola bermain, cara bermain, penggalian-penggalian ide di dalam pertunjukan kami ya tetap main. Saya tetap merasa bebas berekspresi. Silakan aja kalau nanti ada yang paranoid dan macam-macam ya silakan. Biar publik aja nanti yang melawan itu. Baik, terima kasih Butet Kartarejasa, budayawan, dan juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.